Ruang publik adalah sebuah produk arsitektur yang dirancang untuk mewadahi kegiatan individu ataupun kelompok yang berkaitan dengan aspek sosial hingga estetika sebuah kawasan. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah terbiasa atau bahkan pernah mengunjungi ruang-ruang publik berikut ini. Di setiap kota atau daerah yang pernah kita kunjungi, biasanya terdapat ruang-ruang publik yang memiliki kondisi dan fungsi yang berbeda-beda. Di Yogyakarta misalnya, terdapat Malioboro sebagai ikon Yogyakarta yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar dan wisatawan untuk berjalan santai ataupun berwisata di sana. Kemudian di Jakarta terdapat Komplek Gelora Bung Karno yang pada event-event besar dapat dimanfaatkan sebagai penyelenggaraan acara olahraga ataupun konser. Namun pada hari biasa, Komplek Gelora Bung Karno yang berada di Senayan juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana berolahraga masyarakat Jakarta. Kemudian di Jakarta Selatan misalnya, ada M Block Space yang dikenal sebagai ruang kreativitas anak muda, yang mana terdapat produk-produk kreativitas seperti mural hingga M Block Space sebagai tempat penyelenggaraan konser musik. Ruang publik dibangun dengan berbagai ide dan gagasan. Ruang publik bukan hanya sekedar cor-coran semen dan pasir yang pada akhirnya menghasilkan bentuk fisik, ataupun ruang di mana ditanamnya tanaman untuk menambah ruang hijau pada sebuah kawasan. Lebih dari itu, ruang publik adalah saksi bagi kebinekaan dan kolektivisme itu sendiri. Berbicara mengenai kebinekaan dan kolektivisme, tentu kita mengingat sebuah momen bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, yakni Sumpah Pemuda, yang mana peristiwa Sumpah Pemuda menjadi salah satu tonggak persatuan dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Kongres Sumpah Pemuda dihadiri oleh pemuda-pemuda dari berbagai daerah di Indonesia, dengan semangat dan cita-cita untuk segera keluar dari penjajahan dan Indonesia dapat segera merdeka. Peristiwa ini atau hal ini menunjukkan bahwa semangat kolaborasi dan kolektivisme menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam kita mencapai sebuah tujuan. Berkembangnya dunia digital yang mana kebiasaan berkomunikasi itu bergeser menjadi komunikasi dengan menggunakan media online, banyaknya tuntutan pekerjaan hingga mobilitas yang tinggi mendorong seseorang untuk menjadi seseorang yang lebih individualis, terutama mereka yang hidup di perkotaan. Tentu hal ini berlawanan dengan semangat dan nilai yang kita anut sebagai bangsa Indonesia, yakni gotong royong. Nah, karenanya ruang publik dapat menjadi sebuah sarana yang tepat untuk mengatasi hal itu, karena di dalam ruang publik kita bisa menemukan makna keberagaman itu sendiri. Saya dan Anda, kita semua dapat mengakses ruang publik dengan leluasa, tanpa mempedulikan perbedaan suku, agama, ras, budaya, pekerjaan, kelas sosial, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Baik Anda yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, ataupun Natal, atau Imlek, atau Anda yang berasal dari dalam Jawa atau luar Jawa, hal itu tidak membedakan sama sekali untuk Anda memasuki ruang publik. Ruang publik menjadi sarana yang tepat untuk masyarakat berkomunikasi, berinteraksi, menjalin relasi, hingga membangun ide dan gagasan. Karena perannya yang begitu penting, ruang publik yang berkualitas menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan. Rimbunnya taman hijau, trotoar yang luas, halte atau ruang tunggu yang nyaman merupakan salah satu contoh hal-hal yang diidamkan oleh masyarakat. Sudah menjadi kewajiban pula kita sebagai masyarakat untuk menggunakan ruang publik secara bijak, sesuai dengan fungsi dan aturan-aturan yang berlaku. Ruang publik adalah ruang bersama untuk menjalin sebuah ikatan, membangun kesadaran akan pentingnya persatuan dalam keberagaman, bahwa aku, kamu, kita semua sama.